Kita berdoa. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membentuk, memulihkan seluruh keberadaan diri kami, hidup kami, dan keluarga kami, supaya apa yang kami baca dan renungkan hari ini tidak berlalu sia-sia, melainkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, yang pada akhirnya kami pun boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Pimpin hamba-Mu Tuhan, dan pimpin kami sekalian di dalam Kristus Yesus Firman yang telah menjadi manusia. Kami datang dan berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat 40. Di bawah judul perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Kemarin di kebaktian gabungan kaum pria dan kaum perempuan, saya mengawali renungan dengan mengajak kita untuk mengingat-ingat tentang pelajaran favorit di masa kita sekolah dulu, waktu SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah. Dan ada beberapa yang ngomong juga sih. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk mengingat juga tentang kenangan di masa lalu, terutama waktu kita SD mungkin ya, karena pasti kita ketemu dengan hal yang kayak gini awal mulanya adalah sewaktu kita SD. Tapi mohon maaf Pak, pasti ini kenangan yang nggak terlalu bagus ya, karena di SD itu biasanya orang kita pertama kali istilahnya apa sih, main kata-kataan ya, main kata-kataan dengan teman itu biasanya di SD. Pernah? Saya nggak tahu jawaban Bapak dan Ibu gimana, tapi kalau saya pernah. Zaman saya waktu SD itu biasanya orang teman-teman tuh manggil anak-anak yang lain tuh dengan kata yang julukan dan itu agak ngejek. Ada nggak? Pernah yang punya pengalaman kayak gitu? Kalau saya waktu dulu SD dikatainnya ada yang bisa nebak? Bukan gendut. Saya gendut itu baru waktu SMA, kuliah itu baru gendut. Waktu SD mah nggak gendut. Waktu SD tuh saya dikatainnya jenong, jidatnya. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu di Facebook misalnya ada foto saya masih kecil, saya tuh suka pakai poni. Ya itu alasannya. Kenapa pakai poni? Karena waktu SD tuh teman-teman ngatainnya jenong, dan saya malu karena itu. Ada yang pernah dikatain dengan cara yang lain, gendut, dan kemudian ngebuat kita jadi rasa minder gitu. Mau gabung sama teman-teman yang lain, kita ngerasa bahwa kita nggak pantas untuk gabung. Saya bukannya mau membuka kenangan yang nggak enak waktu kecil ya. Sekarang kita pasti menganggap itu ya itu mah dulu lah. Sekarang kalau ketemu sama teman-teman masa lalu, teman-teman yang dulu di SD, SMP, SMA itu jadi bahan bercandaannya kita, dan kita tertawa-tawa mengingat itu semua, nggak ada masalah. Tapi kalau waktu kita masih kecil dulu ketemu dengan misalnya kayak gini, kamu kan gendut, mainnya sama aja lah. Itu rasa sakitnya berasa. Pernah? Dengan kataan masing-masing untuk diri kita. Pasti pernah. Jadi seharusnya kalau kita membahas tentang tema sinodal kita hari ini, diutus kepada yang tertolak, seharusnya ya, kalau menurut saya, seharusnya tidak sulit untuk membahas hal ini. Diutus kepada orang-orang yang tertolak, seharusnya tidak sulit untuk membahas hal ini. Kenapa? Karena kita tahu rasanya di situ tuh seperti apa. Ini tuh kayak kita ngomong ke diri kita sendiri, karena kita pernah ada di situ. Di mananya? Bukan kepada orang yang diutus, bukan pada orang yang diutusnya, tetapi pada orang yang tertolaknya. Kita tuh pernah di situ. Atau bahkan bukan cuma pernah, sekarang pun kita merasa seperti itu. Jadi dengan alasan itu saya berpikir bahwa seharusnya tema kita hari ini kita merenungkannya lebih mudah untuk masuk. Kenapa? Karena kita tahu dan mungkin pernah atau bahkan sedang ada di situ, bukan pada orang yang diutusnya, tetapi pada orang yang tertolaknya. Kalau dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kita juga ketemu dengan yang tertolak itu. Ya benar sih, sebenarnya tertolaknya nggak terlalu parah ya, nggak terlalu berasa gimana. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat dari sisi ini. Kita tadi sudah membaca perikop kita hari ini, kita ketemu dengan Filipus dan Sida-Sida
dari Ethiopia. Ethiopia itu kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ngecek di peta, saya nggambarin aja lah ya. Ethiopia itu di bawah, Israel tuh jauh di atas. Jadi orang Ethiopia itu kalau misalnya mau ke Israel, dia mesti nyusur dulu nih ke atas, ke Mesir, lalu kemudian dari Mesir dia harus nyebrang laut dulu baru ketemu sama Israel. Itu geografinya. Artinya dia berusaha keras untuk datang ke Yerusalem. Dan saya sebenarnya sangat-sangat berharap bahwa orang Ethiopia ini yang dalam perikop kita hari ini tuh seperti orang yang ya memang orang Israel tapi merantau ke Ethiopia. Saya tuh berharap betul-betul ini semoga nih orang sida-sida yang diceritakan adalah orang Israel yang kemudian merantau. Kayak misalnya di Perjanjian Lama tuh Rut itu kan keluarga Elimelek sama siapa? Yang Mahlon, Kilion, Naomi itu kan dari Yerusalem, dari Israel merantau ke tanah Moab. Jadi emang dasarnya orang Israel tapi merantau ke negeri asing. Tadinya saya berharap seperti itu. Orang Ethiopia yang disebut ini adalah orang Israel yang merantau ke negeri orang. Tapi ternyata bukan. Suatu saya membaca tafsiran, penafsir ada yang mengatakan bahwa ini bukan orang Israel. Ini adalah orang Ethiopia yang kemudian memeluk agama Israel, agama Yahudi. Kalau bahasanya itu proselit. Proselit adalah orang-orang yang bukan orang Israel, tapi kemudian dia memeluk agama Yahudi. Sudah mulai berasa perasaan tertolaknya di mana? Perasaan tertolaknya adalah sangat mungkin orang Ethiopia ini merasa jadi warga, kalau dalam tanda petik ya, warga negara kelas 2. Karena bukan orang Israel asli, nggak ada darah Israelnya, nggak ada darah 12, nggak ada salah satu 12 suku Israel, 12 anak Yakub itu nggak ada di dalam darahnya. Dia nggak punya sangkutan keturunan apa-apa dari 12 anak Yakub itu. Jadi sangat-sangat terbuka penolakan itu, walaupun mungkin nggak tergambar dalam perikop kita, tapi ya bayangkan aja lah, dia bukan orang Israel asli. Kalau kita melihat sebentar ke surat-surat Rasul, itu aja kita tahu bahwa jemaat mula-mula itu gara-gara bukan orang Israel asli aja, itu mereka bentur, konflik. Lihatlah surat-surat Rasul-Rasul. Setelah Kisah Para Rasul kan surat-surat. Konfliknya mereka kan gitu. Orang yang asli Israel, orang Yahudi, lalu pindah jadi Kristen, percaya Yesus, lalu ketemu sama orang-orang yang bukan orang Israel dan kemudian jadi orang Kristen juga. Itu kan ngerasa bahwa mereka lebih tinggi dan orang-orang yang bukan orang Yahudi lebih di bawah mereka. Perasaan tertolak tuh pasti ada di situ. Dan saya cukup yakin bahwa orang Ethiopia ini juga sewaktu datang ke Israel punya perasaan seperti itu. Warga negara kelas 2 dan pasti berasa bahwa dia berbeda sebagai orang Israel gitu ya. Dia berbeda dari orang Israel. Oke, jadi kita dapat rasanya ya, di mana bagian tertolaknya. Dan saya sangat tertarik dengan jangka waktu yang ditampilkan dalam perikop kita hari ini. Ketika Filipus ketemu, Filipus kan diarahkan oleh Roh Kudus, datang sama orang Ethiopia ini, lalu datang dan kemudian ngobrol, membahas tentang kitab Nabi Yesaya, dan dibilangnya kan dalam perjalanan. Seberapa lama sih perjalanan itu? Dan dalam waktu yang enggak panjang gitu ya. Lalu kemudian orang Ethiopia itu percaya kepada Kristus. Pasti ada satu sikap perangkat tertentu gitu ya. Perangkat sikap tertentu yang dihadirkan oleh Filipus sehingga kabar baik itu
justru tidak mental terhadap orang yang baru dikenalnya, tapi justru pada akhirnya dengan waktu yang sangat singkat orang Ethiopia itu bilang, aku percaya Kristus. Oke Bapak dan Ibu, dari apa yang telah kita sharingkan tadi, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari sisi ini. Di awal tadi kita sudah sharing tentang bahwa kemungkinan besar kalau misalnya kita ngomong tentang diutus kepada orang-orang yang tertolak, kemungkinan besar kita tahu rasanya karena kita pernah jadi orang-orang yang tertolak, entah dulu, entah waktu kita SMA, kuliah, atau bahkan sekarang. Dan kita tahu rasanya nggak enak. Dulu itu kita tahu rasanya nggak enak. Waktu SD dikatain tuh rasanya nggak enak, tahu kita persis lo tahu gimana rasanya nggak enak. Maka dari itu semoga kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah kita rasakan dahulu. Dapat yang saya maksud ya? Bapak dan Ibu tahu nih, jadi rasanya jadi orang yang tertolak itu gak enak. Maka jangan lampiaskan perasaan yang pernah kita rasakan dan itu gak enak kepada siapa? Kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang ada di dekat kita, terlebih pada orang-orang yang sangat-sangat dekat dalam kehidupan kita yang disebut keluarga. Dan bayangkan betapa egoisnya seseorang tahu bahwa dulu dia pernah merasakan jadi orang tertolak itu nggak enaknya luar biasa, lalu dia melakukan hal yang sama sehingga perasaan itu muncul di dalam orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Padahal dia tahu rasanya nggak enak. Maka hal yang paling pertama adalah kalau Bapak dan Ibu tahu rasanya nggak enak, jangan lakukan itu kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Contoh sederhana, kalau sampai ada omongan anak emas, apa bukan indikasi bahwa ada yang ngerasa di nomor 2 kan? Untungnya orang Kristen nggak ada istilah istri kedua ya. Nggak ada kan orang Kristen istri kedua, istri pertama, istri kedua. Coba kalau ada istri emas juga dong. Nggak ada orang Kristen kayak gitu. Anak emas kan pasti kan ada perasaan tersisih, ada perasaan tertolak. Kadarnya seberapa besar, ya kita sama sekali nggak tahu. Yang paling pertama adalah kalau Bapak dan Ibu tahu rasanya nggak enak, jangan dilampiaskan atau jangan diulang lagi untuk dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Maka yang paling terakhir yang saya mau ajak untuk kita renungkan sama-sama adalah cari tahulah. Ini harus cari tahu sendiri nih. Yang tadi saya bilang, perangkat sikap seperti apa yang dilakukan oleh Filipus sehingga dalam waktu yang singkat gitu ya, waktu yang singkat ini orang Ethiopia ini percaya. Nggak mungkin kan kalau misalnya Filipus pakai gaya petantang-petenteng gitu kan, atau sok pinter atau sok menggurui. Dia akan posisikan diri sebagai seorang teman, seorang sahabat yang belajar bersama, berusaha untuk mengerti bersama, dan pada akhirnya percaya bersama-sama. Hari ini semoga Bapak dan Ibu kita boleh belajar dari Filipus, supaya kita juga sebagai orang-orang yang dulu mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya tertolak itu nggak enak, dan kemudian kita juga diutus untuk memulihkan. Maka semoga kita juga jadi diberikan oleh Tuhan perangkat yang baik, sehingga pada akhirnya pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin.